Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini ada video yang menarik untuk kita bahas. Nah, ada seorang pria yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan selain mengaku sebagai Imam Mahdi, beliau juga mendoakan kita semua dan juga presiden serta wakil presiden, guys. Wis, Imam Mahdi. By the way, Imam Mahdi ini tuh dari Garut, guys. Muncul di Garut. Gue agak bingung sebenarnya ya sama orang-orang yang kerap mengaku Imam Mahdi, kerap mengaku Nabi, kerap mengaku Tuhan, ada nggak ya? Ini kacau banget sih, asli. Gue heran sih, mereka ini kan udah pada dewasa ya, udah pada tua-tua ya. Dan juga gue agak aneh, gimana pemikirannya guys? Kenapa mereka tuh mengaku sebagai Imam Mahdi? Kenapa mereka tuh mengaku sebagai Nabi? Kan kocak. Ini mungkin kita langsung aja lihat sih. Gue bingung kenapa mereka tuh sampai berani ngaku-ngaku seperti ini. Nah, ini ya. Heboh, pria di Garut mengaku sebagai Imam Mahdi. Doakan kalian hingga presiden dan wapres. Asik. Mungkin kita langsung cek kicrot aja. Saya Bapak Abdul Rosid, ulama Pancasila, sekaligus dirinya mengaku Ulama Pancasila, guys. Abdul Rosid, ulama Pancasila. Lanjut. Imam Mahdi. Mudah-mudahan kalian semua dalam pernyataan ini ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga bagi orang yang mendengarkan kabar gembira dari saya sebagai Imam Kabar Mahdi, gembira. dan tentunya sebagai Imam juga Mahdi. Semua ulil amri yang ada di pusat, pada khususnya Bapak Prabowo, keluarga, wakilnya Bapak Gibran, wakil presiden, dan presidennya Bapak Prabowo, sama ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala. Amin. Dan tak lupa juga kepada Bapak Kapolri, Bapak TNI yang ada di bagian lautan, daratan, termaksud angkatan udara juga. Mudah-mudahan semuanya ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala. Amin. Kocak. Ulama dari ulama Pancasila. Wah, ulama mengaku ulama tadi ya. Kalau nggak salah tadi ya, mengaku ulama itu kan kacau. Ya, mengaku ulama guys. Ini gue dapetin dari official Bukamata ya. Baru-baru ini itu viral di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang pria asal Garut bernama Abdul Rosid mengaku sebagai Imam Mahdi. Video berdurasi 6 menit 22 detik itu diunggah di TikTok dan menjadi viral. Dalam video itu, Abdul menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Saya Bapak Abdul Rosid, ulama Pancasila. Nah, ulama guys. Dia mengaku sebagai ulama Pancasila, sekaligus dirinya mengaku Imam Mahdi. Mudah-mudahan kalian semua dalam pernyataan ini ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kocak. Ini kacau banget ini guys. Ulama, nah kan makanya titel ulama tuh gue baru memahami tentang ulama. Titel ulama tuh lebih kepada ilmu guys, orang yang berilmu, cendekiawan Islam seperti itu ulama, orang yang memahami ilmu tentang agama Islam, itu disebut ulama. Lebih kata yang umumnya itu ilmuwan. Ulama itu ilmuwan guys. Nah, kalau seperti ini jauh banget dari ulama guys. Gue baru paham ya tentang perbedaan antara ulama dan juga ustadz, dai, pendakwah dan semacamnya ya. Itu beda rupanya. Jadi
ya gue pernah juga salah juga sih ngomong menyamakan ustadz dai itu sebagai ulama, padahal mereka itu bukan termasuk ke bagian ulama. Mereka hanya sebagai dai aja, sebagai pendakwahnya aja. Kita lihat dulu komentarnya. Ari Mang Jajang Cangnyar. Itu serius adik bapak gua. Itu serius adik bapak gua. Sampai saya ulang-ulang videonya. Pamannya. Imam tarawih aja dulu, Mang. Imam tarawih aja dulu. Temennya Firdaus. Oh, ibu. Aing ngakak. Besok makan apa? Pak ucap sang anak. Besok makan apa? Ucap sang anak. Parah nih tanpa nama nih. Ya iyain aja. Nak jalan ke Mekah jauh. Oh, nak jalan ke Mekah jauh. Baik, lebih bagus mengaku Imam Mahdi aja. Siapa tahu dia ajak ke Mekah ya, gratis. Itu bahasa Sunda semua. Meskipun gua tinggal di Bandung, gua nggak tahu juga nih bahasa Sunda. Ngaca bah, ngaca. Ada cermin nggak di rumah? Singgana mentes Pancasila Kemal. Buset Pak, lu nggak takut sama anak abah kah ngeklaim sebagai Imam Mahdi? Anak abah ini ya, siapa? Anis ya, itu Anis. Oh iya, ada yang pernah, iya ada kiai pernah ngomong bahwasanya Anies Baswedan tuh Imam Mahdi. Ya gue ada, ya kalau nggak salah itu ada videonya. Mungkin next lah gue cek ya, gue cari-cari videonya. Kita bahas juga nanti. Kocak Imam Mahdi guys. Ini gimana menurut lo semua guys? Gua nggak tahu dasar mereka tuh berani mengatakan seperti itu, berani mengungkapkan hal seperti itu di muka publik ya, di upload di media sosial kan udah masuk ke ranah muka publik ya, dan juga di situ kan udah ada pengikutnya juga tadi ya, ada kurang lebih 10-an ya, 10 orang yang menyaksikan pernyataan beliau. Wow. Imam Mahdi mengaku Imam Mahdi. Inilah sebenarnya kita agak kacau ya kalau kita belajar tanpa melihat dasarnya. Kalau kita belajar agama, terutama Islam, terkhususnya Islam, tanpa melihat dasarnya, patokannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, itu kalau kita nggak pernah mempelajari Al-Quran, nggak pernah mempelajari hadis, melihat hadis ataupun mendengarkan, itu ya kacaunya seperti ini nanti. Dan ini kan dari hadisnya jauh banget. Nggak mungkin di Indonesia kalau kita berdasarkan hadis ya. Orang Indonesia nggak mungkin jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi dari mana? Gue nggak percaya kalau Imam Mahdi itu orang Indonesia. Karena melihat dari hal-hal yang terjadi di ini ya, sosok Imam Mahdi itu nggak akan cocok sama orang Indonesia. Nggak akan cocok. Berdasarkan hadis ya, berdasarkan hadisnya. Itu dasar gue ngomong seperti itu ya. Dan tapi ya kita kembalikan lagi kepada Tuhan, karena yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tuhan Sang Pencipta seluruh alam semesta ini. Dia yang hanya bisa menentukan. Meskipun sudah ada keterangan di dalam hadis seperti itu, tapi kalau misal Tuhan berkehendak lain, dia menjadikan di Imam Mahdi itu ada di Indonesia, itu ya mau nggak mau kita harus ngikutin meskipun berlawanan. Itu kalau Tuhan berkehendak, tapi rasanya enggak ya, rasanya enggak mungkin kalau kita melihat patokannya dari Al-Quran dan hadis. Itu rasanya enggak mungkin. Tapi kalau dia itu orang dari Arab situ ya, tapi dia tinggal di Indonesia, itu bisa jadi ada kemungkinannya. Tapi kalau orang Indonesia asli itu nggak ada dalil yang sahih pun nggak ada itu.
Jadi bapak ini nih, gue bingung. Dia tuh berani ngeklaim seperti itu, menyatakan seperti itu tuh atas dasar apa? Ya, ini biasanya itu orang-orang yang mempelajari ilmu, biasanya ya kalau yang tentang seperti ini ya, itu arahnya biasanya arah obrolannya itu tentang ilmu-ilmuwan gaib, tentang jin, tentang semacamnya, yang goib-goib itu ya. Biasanya obrolannya di lingkungannya itu seperti itu. Dan terdoronglah karena ada obrolan semacam ilmu-ilmuwan seperti itu, kodam-kodaman seperti itu, dan ketika kodam tersebut mengatakan bahwasanya kamu tuh Imam Mahdi sebetulnya, dan dia percaya, nah itu biasanya dasar muncul pemikiran kalau dia ini Imam Mahdi. Sebab mereka kan sudah percaya sama kodam-kodaman. Kodaman itu tuh mengatakan kalau dia tuh Imam Mahdi. Nah, bisa jadi karena itu. Soalnya gue tuh kan dulu juga hobi juga ya, ilmu-ilmuwan, gaib-gaib, tenaga dalam. Ya, itu gue hobi juga seperti itu ya. Dulu ya waktu masih SMA. Dan ikut-ikut silat-silat yang tenaga dalam kayak gitu ya. Dan kodam-kodaman kayak gitu. Dan setelah gue pikir-pikir sekarang, ya bodoh banget gue dulu. Itu semua ya doktrin-doktrin yang masuk karena orang-orang di sekeliling gua juga percaya, jadi otak dan alam bawah sadar gua itu pun ikut percaya, ikut mempercayainya. Jadi tertanamlah belief system yang menggerakkan alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu meyakinkan kita, mendorong kita untuk mengungkapkan. Dan sebetulnya kalau dikatakan mereka ini dusta ya, orang-orang seperti ini tuh, mereka tuh nggak dusta, cuman mereka tuh salah tanggap, salah apa ya, gue mau bilang agak ini kasihan juga. Mereka tuh apa ya, kocak lah ya pokoknya. Mereka tuh nggak nangkep gitu. Karena apa? Karena mereka belajarnya dari obrolan-obrolan seperti itu, yang kodam-kodaman seperti itu, yang kodam itu tuh sendiri ngawur, dan mereka nggak pernah nyentuh yang namanya apa yang tertulis di Al-Quran dan hadis. Mereka nggak mengembalikan semua hal-hal pengetahuan yang didapatkan oleh para kodam-kodaman itu, mereka tidak mencocokkannya ke hadis dan Al-Quran. Jadilah seperti itu. Mereka lebih mempercayai apa kata kodam-kodaman itu. Nah, itu banyak yang seperti itu, guys. Bahkan ada yang sampai mengaku tingkatannya seperti nabi, sunan, dan semacamnya. Banyak. Itu karena apa? Karena obrolan di lingkungannya itu, ya obrolannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan dusta, mereka ini sebetulnya nggak dusta, mereka nggak bohong, karena ilmu yang mereka dapatin ya dari obrolan-obrolan itu. Mereka hanya mengungkapkan tentang obrolan-obrolan itu, dan obrolan itu meyakini dirinya sendiri. Itulah kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Kalau kita tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, kacau, kita dipermainkan oleh para yang tak terlihat. Kacau. Kita kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, kita udah rusak. Kita dimainin terus sama makhluk-makhluk yang nggak terlihat itu, ya, yang ditugaskan sama Tuhan untuk menggoda ataupun menyesatkan manusia. Kita akan terus dipermainkan oleh mereka kalau tidak ada Al-Quran dan hadis. Itulah kenapa kita sebagai Islam itu harus berpedoman sama Al-Quran dan hadis, agar kita tidak terkecoh, agar kita tidak ditipu sama mereka yang tak terlihat itu. Dan cara mereka menyesatkan ataupun menipu kita tuh nggak receh kayak yang di film-film, guys. Ya, cara mereka merayu, menggoda kita, mengubah pendapat kita, menjadikan kita itu sesat, itu nggak kayak yang di film-film. Cara receh kalau yang di film-film itu. Ya, kesurupan itu kan receh. Kalau gue jadi jin, jadi setan, gue nggak akan melakukan hal seperti itu untuk menyesatkan manusia. Nggak akan, itu bodoh.
Dan hal itu sebetulnya kemungkinan permainan dari mereka juga yang terlihat itu. Untuk mengecoh. Itu kuat guys. Jin, iblis, setan itu tuh lahirnya itu lebih dulu dari kita. Mereka hidup tuh ribuan tahun. Jadi mereka ilmu pengetahuannya itu lebih luas mereka pada kita. Dan mereka juga memahami cara berpikir manusia. Dan mereka juga memahami gimana caranya untuk masuk ke ranah keyakinannya, untuk membelokkan ranah keyakinan manusia itu. Mereka tahu. Dan itu kita nggak bisa melawannya kalau tanpa Al-Quran dan hadis. Kalau tanpa petunjuk yang diturunkan kepada kita, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu nggak akan bisa. Kalau kita nggak diturunkan itu, ya. Kalau kita nggak disampaikan itu, kita nggak akan bisa melawan mereka. Dan dasar kita, kenapa kita bisa kuat, kenapa kita bisa melawan mereka, ya karena kita diberikan pedoman itu. Untuk meyakinkan kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi, mereka nggak akan bisa menggoda ataupun menyesatkan kita. Jadi, kocak ini sebetulnya ya. Klarifikasi Abdul Rosid, pria yang mengaku sebagai Imam Mahdi di Garut. Oke, kita cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video yang saya buat tentang Imam Mahdi, khusus dibuat untuk keluarga saya dan saudara saya. Adapun yang lainnya, bila mau mengikuti silahkan saja. Kalau tidak apa. Yang penting tetap damai, merdeka itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nah, jadi pesan Bapak ini itu dia menyatakan hal tersebut itu di keluarganya aja dan saudara-saudaranya aja. Nah, kalau misalnya ada yang mau ikut ya ikuti. Kalau misalnya ada yang nggak mau ngikutin ya nggak usah diikutin. Dan ini agak kacau sih. Gimana menurut kalian guys? Gue agak agak bingung ya. Oke, mungkin kalau misalnya lu ada pendapat lain ya tentang Bapak ini, tentang ya orang-orang yang sering mengaku Imam Mahdi, ya lu mungkin bisa komentar ya di kolom komentar. Oke, kita diskusi di kolom komentar. Demikian video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.